Dan gara-gara I'm a high risk taker, itu I made some wrong trading decisions yang actually it's so stupid. Saya enter satu BTC itu kan di harga 30 juta ya. Nah, sekarang itu Bitcoin udah di berapa ya? 800 something lah. Tapi itu aku pikir kayak, waduh, my greed. Langsung tiba-tiba, ting gitu kan. Kalau aku bilang, oh ya nggak apa deh, beli lagi. Pas di atas, man. Itu what the hell, right? Soalnya kenapa? Soalnya aku pikir, oh nggak apa, nanti beli lagi, siapa tahu naik lagi kan. Dan ternyata enggak gitu kan. Cryptocurrency itu sebenarnya membuat kita belajar untuk mengendalikan ego kita. That's the basic of spirituality, right? Kita belajar mengendalikan ego kita. Tapi, you know, Mas, like you're one of the only people that I do this for free. That's why. I know, because this is the conversation yang kayaknya jarang bisa ditemukan, you know. Selamat sore penonton dan speaker kita yang hebat-hebat ini dan penonton setia kita Mbak Helinsa dan ribuan penggemar lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kali ini aku mau buka satu perbincangan seru sebenarnya tentang money versus spirituality. Ini kayaknya sesuatu yang kayak bertolak belakang, tapi sebenarnya di belakang itu ada sebuah koneksi. Namun sebelum kita ke sana, aku minta izin untuk nge-share value-nya UCC dulu deh. Mbak Talita sendiri nonton UFC gak? Wah, I love UFC. Iya, gitu dulu kan. Ya. Dulu ya. Zamannya Anderson Silva, Mike Bisping gitu kali ya. Zamannya Conor McGregor belum dikalahkan berkali-kali. So ya, aku terinspirasi sebenarnya dari situ gitu. Jadi kayak kalau in championship match di UFC mungkin sebuah perbedaan, sebuah fighter yang berbeda, yang satu mungkin jago jiu-jitsu, yang satu mungkin jago kickboxing akan berantem untuk conquer each other lah. Tapi bedanya di sini tuh kita datang ke arena malah untuk evoking the awareness of unity in diversity. Kenapa begitu? Supaya apa? Aku value yang atau intens di sini adalah supaya orang-orang yang nonton ini mungkin empatinya akan blossom lah gitu. The empathy is grew dan the dots are connected. Jadi dengan empatinya growing, dots yang memisahkan kita, oh ini A, ini B, ini C, ini D, growing, akhirnya connect satu sama lain. So kita bikinlah namanya Ultimate Chill Championship. Jadi bukan fighting tapi chill bareng, nyantai bareng gitu. So ya kenapa kita bikin ini karena sebenarnya aku dan Mbak Mimin, Mbak Anes ini sebenarnya rindu akan people celebrate differences lah gitu. Kalau misalnya ada tetangga kita nggak keluar rumah tapi duitnya banyak, nggak diomongin gitu, malah di celebrate lah, bukan dibilang babi ngepet atau kayak gimana pun. Jadi kita rindu hari-hari seperti itu. Arena di sini adalah membawa dua orang yang terlihat mungkin berbeda. Yang satu mungkin Mbak Talita, mungkin aku kenal Mbak Talita. Aku kenal Mbak Talita bukan sebagai Forbes 30 under 30, tapi as a meditation instructor malah gitu. Dan aku kenal Mas Fajar as orang yang sudah ngacak-ngacak Wall Street dari beberapa tahun belakangan. So, aku ngebawa dua orang dengan background yang berbeda dan mencoba convey their similarities lah gitu. So, mudah-mudahan orang-orang yang punya interest di spirituality, holistic well-being, personal development, journey, connect to with self, community, dan longing for human connection bisa terakomodir lah dengan acara ini. So, ini ada beberapa fight yang mau aku highlight sedikit, ada 6 fight gitu, dan sekarang kita ada di money versus spirituality. Tagline-nya detach from money but not being broke. Karena ini aku rasa akan relate ke beberapa orang, khususnya aku sendiri. Khususnya aku sendiri di saat kayak udah mulai kayaknya hidup konsumerisme kayaknya enggak deh gitu. Tapi kayaknya terlalu kapitalis, kayaknya enggak 100% deh. Tapi gue nggak mau miskin juga. Terus gimana ya? Oh yaudah deh, gue bikin acara aja, undang 2 orang yang kompeten, boom, gue dapet jawabannya. Money versus spirituality, detached from materialism, but not being broke gitu. Nah bisa dilihat di sini nih, fighternya satu Mbak Talita sendiri gitu. Kalau bawa-bawa background spiritualnya mungkin
ada di sini certified meditation instructor, terus sekarang lagi sibuk dengan bisnisnya Bow Bakery, terus masuk Forbes Asia 30 Under 30 juga di tahun 2018 dan Ernst Young Entrepreneur Winning Woman 2018. Lawannya di sini di corner biru Mas Fajar Widi, Fajar dalam tanda kutip Jarvis, Fajar Jarvis nih ini nih julukannya. Kita bilang beliau crypto investor, terus udah 10 tahun malang melintang di marketing, di Detik.com, Excel, MAP, dan terakhir sama aku di Kumparan. Terus manusia pertama di Indonesia yang pakai Bitcoin sebagai mahar pernikahan. Wah, ini sebuah inovasi sebenarnya. Dan nanti aku mau nyontek, itu mahar udah jadi berapa duit ya. Terus sama founder of Brand Bawel, ini komunitas tentang marketing eksekutif lah gitu. So, aku mau langsung jump in ke pertanyaan, how detach from money or materialism but not being broke? Aku langsung nanyain kedua speaker kita deh. Halo Mbak Talita dan Mas Fajar, gimana kabarnya nih? Halo, ya sir, good. Kita berjumpa sore ini. Yes, sangat menarik. Ada dari mungkin sebelum jawab pertanyaanku tadi, objektif yang UCC mau bikin ini sebenarnya resonate gak sih ke kalian berdua? Aku mau mungkin ke Mas Fajar dulu deh. I think ini benar, ini pas sih momentumnya ya kan. Aku nggak ngerti ya, kita sadar atau enggak, ini kan 1 Mei, ini kan bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Jadi tema ini cocokologi ya nih, cocokologi nih. Cocokologi ya kan. Ini mungkin setelah ini teman-teman bisa berpikir lebih apa ya, lebih clear untuk menentukan objektif sama untuk membuat set of framework saat kita masuk ke materialisme. Tapi tetap mindfulness dalam hal investasi. Pasti menurutku itu. Mbak Talita sendiri, maksudnya aku dengan humble ngajak Mbak Talita mau gak nih gabung ke ngobrol bareng nih, aku punya speaker unik nih gitu Mas Fajar, mau gitu, dan aku kayak alhamdulillah kok mau gitu. Boleh tahu gak sih, coba pat me in the back sedikit lah, kenapa Mbak Talita tanpa ini nggak ada audiens yang nonton loh, tapi kita mau ngobrol bareng di sini. Mau, ini sudah kedua kalinya di invite Mas Yasser cuma untuk berbicara saja. Sebenarnya kita ketemu di kelas meditasi waktu itu. Aku lagi membawa kelas mengenai money, mengenai wealth, mengenai abundance, exactly. Terus Mas Yasser sempat kayak sharing sesuatu dan aku ngerasa, oh this is interesting. Kayaknya we're under the same understanding dan kayaknya bisa asik diajak ngomong gitu kan. Terus setelah buka-buka Chill Mango, aku pikir, wow, this guy is so brave. And the things that he talks about itu juga yang nggak biasa gampang didengar atau diterima oleh awam kan gitu. Jadi buat aku tuh sangat-sangat menarik sih. And so also about this, like money and spirituality, maksudnya it doesn't have to be sesuatu yang terpisah, you know, like aku seorang meditation instructor, tapi aku juga pelaku bisnis, dan pelaku bisnis, ya of course kita juga mikirin profit, dan sekarang juga udah lagi mulai main-main di saham dan juga di cryptocurrency, dan dulunya mungkin agak takut atau merasa kurang bisa, tapi setelah ngelihat ternyata everything is aligned gitu. Pokoknya aku sangat-sangat tertarik dan I can't wait to have our conversation today. Thank you very much. Nah, langsung ke pertanyaan pertama tuh. Aku based on pengalamanku deh Mas Wid, biar mungkin orang bisa relate dan lebih storytelling. Yeah. Jadi ceritanya aku udah ini enak nih, gue bisa konsultasi kedua orang langsung jadinya. Tapi ini aku rasa relate, dan beberapa teman juga kayak gitu kejadiannya. Oke, dia mulai, ya mungkin bahasanya agak spiritual shit dikit, nggak apa-apa lah ya, kayak mulai awake gitu, kayak aduh kayaknya kayak tadi gitu, konsumerisme bukan sebuah virtue deh. Oh kayaknya kerja keras sebagai kuda bukan sebuah virtue deh gitu. Tapi akhirnya nanti dia take space sendiri, agak keluar dari society dikit untuk kontemplasi, terus akhirnya kayak keterusan, akhirnya nggak nurture dia punya material worth gitu. Nah, gimana tetap spiritual tapi nggak miskin? Gimana, Mas? Ini dari saya dulu nih. Ya. Oke. Kalau mungkin kalau kita pertanyaannya kan how to detach money or materialism but not being broke gitu kan. Yeah. Dalam hal ini sebenarnya mungkin saya
Mbak Talita sempat share background-nya, mungkin saya juga sempat share dikit. Background saya sebenarnya profesional di industri udah 10 tahun, tapi belakangan ini merasa dibantu COVID gitu kan, membuat kita bisa merefleksikan arti hidup setelah ini mau ngapain gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga merupakan momen yang pas buat sharing sih, karena ya money of course, we need money lah, fundamental untuk hidup di alam bumi ini kan sebenarnya money kan, gitu kan. Cuman yang menarik di sini, saya ngulik kripto itu dari 2017, di situ saya belajar banyak hal yang ternyata memang kaitannya itu sama spirituality itu ada gitu kan. Nah, sebenarnya pertama-tama itu kita lihat ya, kita ngomongin money, kita tahu sejarah money itu kan ada 3. Yang pertama itu ada gold standard, terus habis itu kita masuk fase yang namanya government standard, ya kan, tiap negara punya mata uang berbeda, dan kita ini lagi prematur nih, masuk ada yang namanya cryptocurrency, gitu kan, di mana ini sebenarnya adalah people standard, gitu kan. Nah, basically what is cryptocurrency? Jadi kita memang harus pahamin dulu sifatnya, apa objektifnya, sebelum kita memulai untuk berkecimpung di dunia itu, gitu kan. Nah, dalam hal ini mungkin belakangan ini saya dapat banyak DM dari teman-teman sekitar, dari teman lingkungan kerja juga, bahwa wah Bitcoin lagi naik nih, wah ikutan nggak ya? Ikut gitu kan. Terus habis itu pas naik kok turun lagi ya? Ya memang seperti itu. Jadi volatilitas Bitcoin di dunia investasi itu lebih kejam daripada forex gitu kan. Sehari itu bisa naik tinggi banget, sehari bisa turun banget. Hal-hal semacam ini kan sebenarnya membuat pikiran kita itu jadi kayak, aduh gimana ya? Kemarin baru turun segini, ini hilang lagi, atau malah bahkan ada yang nyangkut segala macam gitu kan. Nah, ketika itu hal biasa di dunia cryptocurrency gitu kan. Tapi kalau kita sudah paham sifatnya, kita tahu objektifnya, itu kita jadi tahu bagaimana kita akan bersikap setelah itu gitu kan. Nah, sebenarnya saya punya satu pelajar, mungkin saya sebutnya quote ya, quote selama saya kenal kripto sampai sekarang ini apa yang didapat. Nah, ini sebenarnya poin pertamanya. Jadi cryptocurrency, if you hope for independence, you will never have it. Trust me, if you hope for independence for the future, you will never have it. The only real security is a knowledge, experience, and ability. Nah, jadi kira-kira banyak orang berekspektasi bahwa wah enak ya bisa jalan-jalan dari mana aja kalau kita bisa muter duit di kripto. Bukan itu poinnya gitu kan. Poinnya itu ada 3 sebenarnya. The real security itu adalah knowledge, experience, and ability. Nah, kalau kita sudah bisa memahami ketiga hal itu, kita tahu channelnya seperti apa, apakah kita menjadi seorang trader di kripto, atau kita menjadi seorang staker, miner, atau developer, kita bikin bisnis exchange sendiri someday, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita punya 3 hal itu akan memberi security. Nah, baru kita ngomongin soal spirituality. Jadi saya ngelihat ada 2 di sini. Horizontalnya itu adalah 3 itu, knowledge, experience, and ability. Vertikalnya itu tetap kita kaitin sama yang di atas. Nanti mungkin lebih lanjut kita akan ngobrol bagian ngaitin sama yang di atas ya. Okay. Cuman mungkin terakhir di pertanyaannya Mas Yasir yang pertama ini, saya ada quote bagus nih dari Khalil Gibran. Pasti tahu dong Khalil Gibran kan, ya kan? Yang jadi, mirip Ahmad Dhani itu ya? Nah, jadi Gibran itu pernah bilang, money is like love. Uang itu seperti cinta, gitu kan. It kills slowly and painfully the one who withholds it, ya kan. Dia itu akan bisa membunuh kita perlahan-lahan dan bahkan membuat kita sakit, gitu kan. Itu tergantung aja. Nah, begitu juga dengan dunia cryptocurrency, gitu kan. Bayangin kita baru enter kemarin, Bitcoin di harga $60, terus tiba-tiba turun lagi di $57, padahal kita enter mungkin misalkan 10 juta, atau itu relatif ya, pasti akan sakit kan. Nah, that's the same rules. Universe itu pattern-nya kalau saya lihat sih sama ya. Hanya kitanya aja yang harus bijak menyikapinya gitu kan. Nah, mungkin ini terakhir nih. Saya masih ngasih contoh sih. Jadi gimana sih? Intinya kan pertanyaannya gimana detach biar nggak kita broke gitu kan. Di sekitar teman-teman ada barang yang bisa digenggam nggak? Apa ya? Ada. Kasih contoh ya. Kopi. Apa? Mas Yasir coba ambil lah. Ini ada kitsune patung obsidian ya, coba aku genggam. Oke. Samping yang bisa di-grab kayak gitu. Udah, teman-teman ambil aja apa gitu. Kita coba ini ya, percontohan simple gitu kan. Iya. Coba kita genggam barang ini. Kita pejamkan mata, rasakan apa yang ada di tangan kita. Kita coba genggam, semakin kencang
use your inner power untuk nge-grab itu, kita rasain apa? Sakit kan? Kita tekan sekali lagi, lebih jauh lagi, lebih sakit lagi. Tapi semakin kita sakit, kita akan kenal bentuk barang itu seperti apa, bentuknya, tajamnya seperti apa, P-nya seperti apa gitu kan. Nah, kalau kita sakit, kita kan pusing. Gimana sih caranya kita detach dari hal yang menyakitkan ini? Lepaskan, lepas aja, buka aja pelan-pelan. Kan rasanya akan kayak lega gitu kan. Well, itu sih jawabannya. Di dunia kripto itu namanya holding. Nanti kapan-kapan kita ngomong di art of holding. Kira-kira itu. Oke. Siap. Sangat filosofikal. Nanti kita breakdown lagi. Nah, dan itu dari Mas Fajar lah dengan background-nya. Aku penasaran ada feedback nggak dari Mbak Talita tentang ini? Wow, thank you Mas Fajar, belajar banyak banget, dan Mas Yasser for having me pada hari ini. Sangat excited. By the way, kalau ngomong tentang duit ya, yang aku sempat perhatikan sampai sekarang itu sebenarnya money is energy. Dan yang kayak Mas Fajar bilang, okay, if you hold on to it, it kills you. And it's true. And the same misalnya, if you hold on to it for too long, emang lama-lama juga the energy gets stuck, gitu kan. Jadi money is a form of exchange. Sebenarnya walaupun semua yang kelihatannya solid di dunia ini nih sebenarnya kan it's made out of space kan. Ada atom-atom kecil yang akhirnya saling berinteraksi one the other, ya kan. Berinteraksi mengirimkan energi, whatever it is, electromagnetic or magnetic or whatever it is, kan ada interaksi dari atom-atom. Semuanya yang kelihatan physical like our body sebenarnya is made out mostly of space, ya kan. Actually, kita dan uang itu sebenarnya tidak banyak bedanya. Kita sama-sama adalah sebuah energi. Dan misalnya kita berinteraksi dengan orang, misalnya ingin membeli sesuatu atau bertrading, itu juga menggunakan uang gitu loh. Makanya kadang-kadang sampai sekarang aku juga kayak we have to understand, misalnya whatever it is your background, misalnya usaha atau menjadi seorang kontraktor atau menjadi seorang artis or whatever, like everyone agrees upon a certain mode of exchange, ya kan. Jadi so when we think about it, okay, ini adalah sesuatu tool atau suatu alat. Sebenarnya tapi yang dengan kapitalisme, dengan semuanya yang kita lihat sekarang, dengan konsumerisme, kita pikir adalah uang itu adalah sesuatu yang harus kita hoarding gitu loh, harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan the thing is with human nature itu juga kapan sih kita tuh akan merasa cukup gitu loh. Susah sekali karena memang kita sering membanding-bandingkan, atau juga kita juga we connect our self-worth, bisa jadi jati diri kita itu tergantung uang yang kita dapatkan, gaji yang didapatkan. Kita ngelihat tetangga sebelah mobilnya udah Mercy, kok aku masih Honda gitu kan. Jadi maksudnya there's so many things yang sebenarnya kita koneksikan ke duit yang sebenarnya itu adalah hanya suatu alat untuk bertransaksi, untuk bertrading gitu. Kadang-kadang kita sebagai manusia dengan karena our society, our programming dan semuanya ini yang kita ambil, yang kita dari sekolah kita atau dikasih tahu orang tua kita, mengartikan duit itu sebagai kayak pengertian like our self-worth, atau kamu tuh sukses atau enggak sih, kamu tuh punya harga atau enggak sih gitu. So jadi kadang-kadang aku harus ingat itu juga. Di mana bisnis aku tuh, when you say detach from money, itu aku detachnya dari what does money signify, or what do I think money implies for me to have it. Misalnya nih, I attach my success dengan omset yang aku dapatkan only. Jadi apakah aku akan abaikan mungkin kelestarian kesejahteraan anak buah aku gitu. Pokoknya aku nggak peduli tentang mental health mereka, tentang stres mereka. Pokoknya aku selalu only reward misalnya kecapai target atau enggak gitu. Misalnya orang ini bajingan tapi target tercapai, aku akan memberi dia bonus. Dan that's not correct, is it? Dan apakah ini suatu bisnis akan berkelanjutan? Tidak juga, karena kita tidak melihat kalau sebenarnya uang itu hanya adalah sebuah tool gitu. Tool untuk bisnis itu bisa membawa kita ke suatu tujuan. Whatever it is, ada tujuan, ya kan? It has to go towards a certain vision or mission. Jadi harus untuk accomplishing something. A business is not here to just create money. Misalnya that's the only thing that is here for, itu akan come to a bubble, right? And that's what we're starting to see juga
with our VC model, and I can go on about that. I know there's some like maybe more ethical VCs, tapi there's also some issue di mana kalau kita hanya ngejar short-term gains, you make a bubble yang akhirnya what is it gonna do? Burst, and that's not a sustainable way to do business. Makanya kita harus melihat, usaha ini memang harus ada cash flow, tapi cash flow-nya itu kita harus gunakan untuk mengarahkan kita ke tujuan kita sebagai perusahaan, maupun itu tujuan sosial, tujuan environmental, tujuan untuk mengangkat, for example, education atau ke awareness of the people mengenai suatu produk atau suatu solusi. Tapi jangan menggunakan duit itu sebagai tujuan in itself, ya kan? Jadi itulah di mana saya harus mendetach myself untuk dari uang itu, tapi also mengetahui kalau aku tuh tetap butuh gitu. Kalau misalnya suatu body nggak ada darahnya kan juga tidak bisa hidup gitu. And so then that's how I understand it so far di dalam menggarap suatu usaha gitu, Mas. Alright. Oke. Dari maksudnya aku ada satu yang pop up di kepalaku. Bisa benar nggak kalau misalnya makin conscious orang, makin well managed dia di physical world? Itu sama saya, Mas. Iya, boleh langsung ke Mbak Talitha. Aku mau feedback yang tadi. Semakin conscious orang, semakin well managed dia di physical world. Maksudnya semakin makmur atau semakin konten. Maksudnya kayak sebagai entrepreneur nih, banyak yang diurusin, is a lot of material, physical, duit, orang, barang, properti segala macam kan. Itu kan butuh di manage benar-benar kan gitu. Nah, untuk nge-manage itu kita fokusnya kemana sih? Fokus ke emang harus jago di manage physicalnya, atau sebenarnya kita main di, kalau itu kan mungkin hardware. Nah, apakah ada hubungannya ya sama softwarenya kita nih, gitu? Iya, kalau yang aku langsung pop up ya, Mas ya, when you ask that question itu aku juga harus hati-hati yang namanya spiritual ego kan. Dan maksudnya kita menaruh kepercayaan spiritual itu di mana? Kepercayaan spiritual kita tuh di mana? Bisa jadi orang yang merasa duit is bad or it's evil, pokoknya gue harus detach from all forms of materialism. Bisa jadi orang itu berpikir beliau sangat spiritual, ya kan? Padahal tuh belum tentu sebenarnya yang namanya arti spiritual tuh apa sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sedang mendengarkan mungkin harus berrefleksi dulu dengan diri sendiri. What is spirituality to me gitu. Kalau spirituality to myself adalah menjalani kehidupan sebagai manusia, tapi mengerti kalau aku tuh sebenarnya adalah seorang spirit yang having a human experience. Aku tuh bukan, so I'm a spirit having a human experience. Gitu. That is what spirituality is to me. Jadi understanding kalau semuanya ya, whatever it is in my life, aku tuh pengennya datang dari dalam diri aku sendiri dan keinginannya aku dari diri sendiri. Misalnya kadang-kadang kita terpressure oleh environment kita atau masyarakat kita untuk mempunyai certain level of wealth atau harus punya that kind of thing. Jadi kadang-kadang kita juga menjalani hidup itu dengan sangat-sangat conscious oleh judgment orang-orang lain gitu. So for me, what is spirituality? Then how can I live my life as authentically as possible? Dan itu tidak tergantung dengan gaya hidup, tidak tergantung dengan income. Soalnya buat tiap orang tuh semuanya beda. If for example you need a certain kind of income, dan itulah the physical experience that you as a spirit seeks. Misalnya nih, for example aku ya, I love fashion, I love design. Dan walaupun kadang-kadang sepatu itu kayak $1,000 gitu, kadang-kadang aku tuh bisa justify soalnya I can like really appreciate kayak wow ini desainnya nggak tahu kenapa aku sayang banget dan suka sekali, it gives me happiness, and aku sebagai spirit itu enjoy and love this expression of myself untuk menggunakan sepatu ini gitu. Jadi beda sih Mas untuk tiap orang. So what are you as a spirit wants to express di dalam dunia maya ini, dan bagaimana duit itu bisa membantu kamu sih gitu. Sebenarnya itu aja kan. Mas Fajar kelihatan gatel nih. Mas Fajar kelihatannya gatel nih mau ini. Monggo Mas. Aku amazed banget sih sama penjelasannya Mbak Talitha tuh, karena aku sendiri belum bisa di level make business yang scalable, tapi point of view-nya udah beda gitu. Basically business and investment itu kan gameplaynya same and not same ya.
kalau investment itu uang bekerja untuk kita ngatur set of strategy, and then kemudian itu akan muter gitu kan. Kalau bisnis kan kita bikin sistemnya. There's a lot of spirit yang lain, energi pikiran banyak orang yang harus di manage. And it's, mungkin itu kayak apa ya, pengalaman yang tidak terlupakan kali ya. Cuman di sini sih ya, saya agree sih sama yang dibilangin Mbak Thalita tadi, bahwasanya ya itu setiap orang itu memang beda-beda gitu kan. Yang jadi masalah, misalkan belakangan ini untuk milenial dan Gen Z yang baru masuk di dunia kripto, standar itu kayak nggak ada gitu kan. Jadi sebenarnya saya banyak ditanya orang gitu. Standar apa Mas? Standar objektifnya itu tiap orang kan berbeda gitu kan. Attachment kita misalkan kita seorang crypto trader. Saya punya attachment sama XRP atau sama Ethereum karena saya ngerti fundamentalnya, saya percaya bahwa masa depannya itu bagus banget gitu. Tapi orang banyak nggak ngerti itu gitu. Justru itu yang sebenarnya menjadi permasalahannya. Dalam hal ini kita bisa ambil kesimpulan bersama gitu kan. Kalau misalkan antara satu dan yang lain itu memang beda, dan ya itu kepuasannya beda-beda gitu. Itu dulu sih mungkin. Bener banget Mas Fajar, banyak banget yang kayak ini die hard fansnya XRP. Kayak gak mau tahu pokoknya yang lain ngomong apa, mereka semua punya kepercayaan sebenarnya mungkin kita nggak tahu bagaimana logikanya bakal sampai $50 dalam waktu sangat dekat. Oke, ayo kita lihat. Apa yang bisa membuat itu? Basically that's belief system kan, like a religion, ya kan. Ya. Aku percaya dan menyerahkan diri secara total kepada XRP. Well, fine. Gak jadi masalah. Kamu memaksakan kehendaknya ke orang lain. Seru sih Mas, seru banget. Ya. Oh, nice banget. Terus jadi maksudnya kalau malah untuk apa ya, supaya energi itu sirkulat ke dalam hidup kita, kita malah butuh detachment ya. Yes, somehow gitu. Detach. Terus detachment yang seperti apa? Nanti aku mau ngulik lebih dalam lagi ya. Detachment yang seperti apa nih ke Mas Fajar dulu deh. Detachment yang seperti apa? Kalau tadi kan aku statementku adalah kita butuh detachment untuk energi sirkulat ke hidup kita lah gitu ya. Betul. Nah, anggapannya ngasih space untuk ada energi masuk, energi keluar, energi masuk, energi keluar. Kita berlayar aja lah, flowing enak lah di sini. Nah, tapi kan itu ini banget tuh high spiritual banget. Apaan sih maksudnya nih gitu? Formnya kayak apa sih detachment yang memberikan kita abundance tuh, formnya seperti apa? Bisa kasih contoh gak Mas? Oke, contoh ya. Bentuk dari detachment yang memberikan kita abundance. Oke. Ini saya berkaca ke pengalaman saya aja ya, biar gampang nyerapnya. 2017 itu kan waktu itu viral mahar Bitcoin itu kan. Kripto memasuki gelombang spike yang kedua 2017, dan ini gelombang momentum yang ketiga ya. Nah, di 2017 banyak kondisinya kayak tahun 2020 nih. Banyak orang yang baru enter di Bitcoin, ya kan. Nah, di situ saya pun juga baru seriously mempelajari ekosistemnya dan beneran masuk enter as a trader dari tahun-tahun itu gitu kan. Nah, tapi kalau kita ngomong detachment jelas tidak ada, karena kita ada fase ngenal gitu, fase baru masuk. Sama seperti spiritual journey kita kan, pasti kan kalau kita ngomongin ini konteksnya spiritual journey ya, kita kan akan bertemu dengan satu belief system sendiri atau lifestyle sendiri, pemikiran sendiri, aliran sendiri gitu kan. Yang mana terkadang kita anggap wah ini paling keren nih, yang lain salah ya. Itu baru ujungnya doang. Ketika kesadaran kita naik lagi, kita bisa menerima belief system yang lain itu. Ketika kita naik satu kali lagi, satu tingkat, kita akan nggak peduli. Ujungnya itu kan sebenarnya ada di situ gitu kan. Nah, sama dalam berinvestasi di kripto itu, pemikiran kita seperti itu. Kalau kita masuk ke salah satu exchange, ini boleh nyebut brand nggak sih? Boleh, sebut aja, nggak ada sponsor di sini. Sebut aja Indodax gitu kan. Indodax kalau kita masuk, sekarang banyak banget spekulan ya kan. Wah naik, wah tunggu turun gitu kan. Kita kan akan sangat ya udahlah seperti Indonesia dan agama gitu kan. Dimana jadi hal yang ya kulitnya doang gitu. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah ketika kita bisa mempelajari sebuah disiplin ilmu, sebuah strategi trading, di mana kita harus konsisten. Nah, kalau di agama, mungkin saya spesifik nyebut agama Islam ya. Di Islam itu kan ada syariat level, ya kan. Mungkin di Kristen ada dogmatik, ajaran kehidupan sehari-hari. Setelah kita kenal level syariat, itu kan ada tarekat, hakikat, kemudian ujungnya kan ada ma'rifat. Itu kan layering kan. Ma'rifat itu adalah ketika jiwa kita sudah terkoneksi secara total terhadap Sang Pencipta.
Disitulah mungkin sebutannya tauhid ya. Kripto pun juga begitu kalau kita sadar ya. Mungkin nggak banyak orang yang bisa mikir itu. Sekarang kalau saya pegang Bitcoin, saya enter 1 Bitcoin, tujuannya apa sih? Kan untuk memperoleh gain, ya kan? Ketika kita fokus ke tujuan akhirnya, terus kemudian itu pasti akan naik turun. Fokus kita akan bukan di naik turunnya. Jadi memang di tujuan akhirnya. Jadi memang sebenarnya kita tuh bisa tetap peaceful kok dalam berinvestasi konteksnya di Bitcoin dengan cara hodl itu. Hold on for your dear life gitu kan. Nah, baru setelah itu terpenuhi, kita akan menggunakan ini personalis, contohnya saya akan pakai gain dari beberapa Bitcoin itu untuk saya putar untuk swing trade atau day trade ke beberapa altcoin yang lain. Nah, sebenarnya spirituality itu menurut saya kita itu akan menjumpai peristiwa-peristiwa kecil yang akan membuat personal growth kita tuh kayak jadi kok ternyata universe itu nyuruh kita begini ya, ternyata Tuhan itu lagi nyuruh begini ya. Misalkan nih beberapa hari ini XRP kan lagi naik tuh, nah saya lagi nge-swing XRP, nah asik kan tiap malam nge-swing gitu kan. Nah tiba-tiba udah gain banyak, nah ambil acuan. Tiba-tiba di HP itu kan muncul nih ting dari security complex. Wah Pak saya nggak bisa jaga gitu kan. Setelah saya cari, oh ternyata dia ada kecelakaan gitu, maksudnya ada kena paku gitu kan. Terus ternyata harus dirawat segala macam. Entah kenapa saya berpikir cuan dari XRP ya udahlah buat dia aja gitu. Itu detachment itu di situ. Jadi cuan iya, tapi bukan itu. Kita percaya bahwa ini tuh money, aku setuju sama Mbak Dali tadi, it's just energi ya kan. Energi itu bisa disalurkan ke yang lain, yang kita nggak pernah tahu itu apa. Dalam hal ini kita belajar apa? Kepasrahan diri total kan, gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah kita puterin aja. Nah, begitulah hidup dengan crypto and spirituality. Kita nggak pernah tahu kapan cuan, karena underlying-nya ini nggak jelas gitu kan. Tapi kita akan menjumpai hal-hal kecil yang kalau kita refleksikan itu mungkin berguna bagi orang lain. Of course, hal semacam ini nggak semua orang bisa ya. Biasanya yang baru masuk, buset, masa sih yang dicari kayak gitu? Kan saya mau cuan deh. Ya, different again. Itu layer of spirituality orang tuh beda-beda. Gitu sih, Mas Yasser. Mantap. Ini apa sih menemukan momen-momen enlightenment di tengah journey mencari kitab suci, aka kripto ya. Yeah. Tapi benar, bagi saya kripto itu it's microcosmic and macrocosmic kan. Mikrokosmik tadi kalau di Bali disebutnya buana alit ya, diri kita sendiri. Makrokosmik ya blockchain itself gitu. Sama aja gitu. Nah, itu tuh aku percaya universe itu punya apa ya? Keterikatan gitu loh. Kita nggak ngerti aja formulanya gimana. Kita ini kayak program-program yang tinggal jalan aja, abundance, terus melihat makna di balik peristiwa segala macam, that's it. Mungkin sama kayak bisnis, saya nggak tahu. Gimana Mbak Dalita? Iya. Malah dalam hal material yang sangat material, which is duit dan materialism, kripto dan energi form of energi lainnya, malah itu sangat spiritual ya, gitu ya, di balik itu ya. Iya. Aku ya, tergantung orangnya tuh. Aku lempar ke Mbak Talita deh. Tadi kayaknya mau lanjutin nih. Oh ya, aku setuju banget tadi yang Mas Fajar bilang. Misalnya kita ada objektif, so we can hold and stay peaceful. Ada mau ups mau downs. That's why aku juga, with the business itu exactly the same. Aku pernah melalui di mana dalam 1-2 tahun pertama, dan actually more sampai 4 tahun pertama, kadang-kadang aku melalui ya fase-fase loss yang memang gak karuan gitu. Jadi kita pernah loss sampai 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, dan itu emang harus dilaluin. Dan di saat itu aku actually belajar banyak sekali bagaimana cara mengimprove sistem, mengimprove efisiensi, merubah cara manajemen, dan juga merubah cara aku hiring, firing, dan pokoknya belajar banyak sekali dari situ gitu loh. Tapi memang in the beginning pernah aku tuh sampai nggak bisa tidur, pernah tengah malam bisa kayak kebangun terus berkeringat dingin dan kayak beranxiety attack gara-gara I know my business was bleeding money like crazy right at the beginning. Tapi terus after time goes on, yang aku sangat-sangat kayak what really blows my mind is how much my business is able to be there for me gitu loh. Maksudnya walaupun dulu pernah melalui fase-fase yang memang sangat-sangat volatile, tapi terus sekarang ini bisa lebih stable lagi. Waktu aku tuh sudah berani untuk kayak merubah diri aku sendiri untuk bisa
like just control it better and also become a better leader gitu. I noticed that by having a clearer objective juga, walaupun melalui those tough times, I didn't give up. Dan misalnya aku nggak punya why, that's why I always believe kita harus punya why yang very very strong. Soalnya kalau enggak, it's so not worth it. Dalam 2 tahun pertama itu, kalau orang-orang tanya, oh how are you, how's your business gini-gini, aku bilang, kalau gue 2 tahun yang lalu tuh tahu bakal sulit ini, mungkin I would have never started. Tapi untung dulu tuh stupid and naive and nggak tahu apa-apa, makanya mulai dan akhirnya punya tujuan juga dan akhirnya dilaluin gitu loh. Tapi aku percaya banget dengan yang Mas Fajar bilang tadi, kalau kita tuh harus punya objektif. And to do with sorry Mas? Monggo terus. Oh ya, and to do with the detachment thing yang aku sedang pelajari saat ini kan. And why aku tuh newbie trader banget dan belum sebulan. Waktu itu pas Bitcoin sempet dip, aku baru kayaknya sudah waktunya masuk. Walaupun dipnya nggak gede-gede amat, tapi kayaknya ayo let's do it. Tapi since I did it, and akhirnya mulai juga cari-cari tahu mengenai altcoins yang lainnya, itu kayaknya mulai terbuka wawasannya dan ternyata this is so much fun dan juga belajar banyak banget dengan diri sendiri. Di waktu kita ngelihat wallet kita itu plus, kayaknya merasa kayak so good about myself, tapi waktu walletnya itu minus kayak merasa there's something wrong. Dan I realize I have a tendency untuk kayak perfectionism, di mana aku harus merasa tuh aku menang terus gitu loh, karena I have a problem with failure gitu. Ternyata I don't have a very good relationship, di mana I connect these gains, I connect this money to my success or to my failure. Itulah di mana yang tadi kita bilang, ternyata aku tuh harus ngelihat ini as a lot of things that I can control and a lot of things that I cannot control tuh hanya sebagai kayak journey gitu kan. Nantinya kita harus tetap punya titik objektifnya itu. Jadi I realized I don't have a good relationship with failure, and cryptocurrency is helping me to to be healthier. So form of detachment yang Mbak Talita tadi omongin berarti lebih ke embrace the situation gitu. Jangan mengattach loss or gain with success or failure, I think. Gak ada hubungannya. Wow, oke. Itu sulit sih. Iya. It is. Mas Fajar. Yes. Nih yang ringan-ringan dulu ya, Yeah, penasaran mahar yang kemarin udah dari berapa jadi berapa, Mas? Kalau kemarin itu kan, jadi saya enter 1 BTC itu kan di harga 30 juta ya. Nah, sekarang itu Bitcoin udah di berapa ya? 800 something lah. 800 jutaan 1 BTC ya. Berapa kali lipatnya sendiri, dan buat orang yang nggak bisa siap untuk psikologinya, mungkin dia akan beneran stres gitu kan. Makanya kita kan dalam investasi pun juga ada strateginya kan. Kita harus kenalin dulu medannya, baru kita tahu objektifnya, baru mana yang pas buat kita. Jadi kita bisa berpikir lebih jernih, nentuin portfolio kita, mendiversifikasi portfolio kita lebih peaceful lagi. Gitu. Tapi sudah terjawab ya, kira-kira itu. Cool. It's like digital gold, right? So mahar is meant to be physical gold, so sama aja ya kan? Sama. Ya. Nih di sini ada Mbak Helinsa Ras Putri dan Mas Madin, mungkin ada yang mau nanya nggak sama kedua speaker kita? Halo Sir, halo Mas Wid. Ini Mas Madin Kumparan. Madin. Aduh, halo ya Mas Madin. Pak. Ya makanya gue lihat ini kita kayak reunian aja nih mah. Elinta juga kumparan, Elin dulu anak redaksi. Oh iya, Elin ya? Oh, fotonya beda. Barunya Anda pantesan ngerti 1 BTC berapa itu. Ini kayak diskusi aja. Anyway, tapi thank you so much. Gue belajar banyak sih soal ini. Jadi sebenarnya kalau gue akhirnya melihatnya ini ke konteks pribadi jadi lebih luas gitu. Jadi karena kita sebagai buruh itu akhirnya menautkan konteks pekerjaan, bekerja dengan orang lain, terus dengan uang yang didapat, dengan spiritualitas yang kita kejar gitu. Jadi aku akhirnya tadi berusaha mengait-kaitkan ini dengan konteks yang aku lakukan selama ini. Jadi bagaimana
kita kerja dikaitin sama goals kita kerja, lalu duit yang didapat di generate jadi untuk mewujudkan goals kita sebagai individu maupun ya. Tapi buat gue personally memang menurutku nggak mudah memang prosesnya, jadi karena ada faktor banyak juga. Jadi seperti yang kalian dengar di sini, di belakang tuh ada 2 anak dan 1 orang istri, jadi lagi nyetir sambil dengerin. Tapi bukan jadi burden, tapi masalahnya adalah menyamakan visi dengan keluarga. Lalu contoh kecil kasusnya adalah, tapi ini minta saran sekalian nanti ya, mungkin Mbak Dalila mungkin. Jadi aku punya beberapa impian, misalnya untuk nge-build sebuah bisnis atau ngebangun sebuah yang goals-nya punya personal goals yang berhubungan dengan spiritualitas gitu. Tapi ada push factor, ada pull factor. Tapi ada pull factor yang nahan-nahan gitu. Aduh, gimana nih kalau gagal? Gimana nih kalau kalau anak bini gue nggak makan? Jadi mau start something yang lebih gede gitu secara goals, walaupun sekarang kerja juga pasti ada goals. Cuman kayak pengen memulai sesuatu yang ada goals yang lebih besar gitu, tapi memulai sendiri gitu. Cuman kayak ada faktor pull factor gitu yang akhirnya kita membuat nanti dulu deh. Kayak belum aman nih, kayak modalnya belum cukup nih, atau kayak nabungnya harus lebih lama lagi nih gitu-gitu. What do you guys think about it? Kalau misalnya aku dalam posisi kayak gitu, perspektif apa hajar aja atau butuh kalkulasi lebih matang? Kalau mungkin Wiwit bisa ngasih perspektif lebih matang kayak soal tadi riset dan segala macam. Cuman ya ini pergolakan UFC di dalam batin gue nih, share. Jadi something new tapi dengan goals yang lebih mungkin akan jadi lebih spiritual buat gue. Tapi mungkin duitnya ya paling kalau dengar cerita struggling yang Mbak Dalita misalnya gitu-gitu. Kira-kira harus menangin yang mana nih? Menangin batinnya atau menangin materinya kalau dalam posisi kayak gitu sih. Thank you. Thank you Mas Madin. Mas Madin, thank you banget. FYI Mbak Talita, Mas Madin ini bos gua. Wow. Bos gua di Kumparan. Halo Mas Madin. Terus tiba-tiba datang ke acaraku dan aduh thank you banget Mas Madin udah mau contribute. Mbak Talita boleh dibantu bosku ini satu? Wow, ini aku barusan belajar juga Mas Madin, so mungkin nantinya Mas Widi, Mas Wajar bisa untuk kayak expand-nya lagi ya. Tapi one thing that I just realized recently gitu loh, what made me realize ternyata my trading style itu a bit, I can say it's very very risky, dan I love the roller coaster. Kayak aku tuh I'm a very high risk taker actually, dan itulah yang aku barusan kayak pelajari barusan ini. Dan gara-gara I'm a high risk taker, itu I made some wrong trading decisions yang actually it's so stupid. Kemarin pas XRP naik itu, sebenarnya aku udah beli XRP sejak kayak seminggu yang lalu. Jadi gainsnya aku tuh udah lumayan lah 15% gitu kan. Tapi itu aku pikir kayak, waduh, my greed langsung tiba-tiba ting gitu kan. Kalau aku bilang, oh ya nggak apa deh, beli lagi. Pas di atas, man. Itu what the hell, right? Soalnya kenapa? Soalnya aku pikir, oh nggak apa, nanti beli lagi, siapa tahu naik lagi kan. Dan ternyata enggak gitu kan. Ternyata enggak. Tapi of course masih ada gain sedikit, tapi terus akhirnya kayak belajar, oke, tadi tuh apa sih yang gue rasain di belakang diri aku tuh, oh ternyata ada FOMO-nya, ada greed-nya, ada kayak di drive oleh emosi gitu loh, kayak ayo masuk lagi, kayak there's like adrenaline gitu kan. Terus aku pikir, oh ya shit ini kayaknya mungkin gara-gara gue cara pikir kayak gini, dulu tuh gue sering loss ya gitu. Karena kenapa? Karena masuk dalam usaha tanpa berpikir panjang, karena ikut emosi, karena ngelihat FOMO, terus making the business decision juga karena emosi, karena FOMO juga taking a lot of risk yang sebenarnya itu kita tidak harus gitu. So I do believe that actually both of them has to be balanced gitu. Jadi kita harus tetap punya the theory game, which we need to understand. Dan akhirnya aku mulai mendalami juga, oh ternyata itu loh staking gini. Oh ternyata kalau there's this pullback strategy in terms of like reading certain charts tuh begini, yang candlestick charts bacanya begini. Dan akhirnya aku kayak belajar dan biar aku tuh belajar lebih level headed lagi gitu loh. So aku ngeliat, oh ternyata begitu. So jadi for me, terus aku pernah ada baca buku juga, ini bukunya keren banget, dari Adam Grant, one of my favorite authors,
Adam Grant atau Adam Grant, dan dia menceritakan mengenai suatu hari dia kan adalah seorang dosen kan di universitas gitu. Terus ada satu ex student dia yang sekarang sudah bekerja di company yang besar. Dia bilang, aku lagi mau bikin startup nih. Aku lagi mau bikin startup, tapi aku lagi ngumpulin duit, jadi aku masih bekerja di kantor aku yang sekarang ini sambil aku mengumpulkan dana dan mengumpulkan modal. Dan nantinya karena startup ini sangat risky, kan aku juga nggak tahu ini akan sukses atau enggak, jadi aku nggak tinggalin pekerjaannya aku dulu, tapi aku butuh modal, kamu mau invest nggak? Kalau udah Adam Grant-nya bilang, aku nggak mau invest. Soalnya di pikiran dia adalah, ini anak misalnya nggak serius sampai dia tuh harus terjun seluruhnya ke dalam usaha ini, ya aku pun nggak berani lah. Soalnya kan pemikiran dulu adalah kamu harus 100% in gitu kan. Terus beberapa tahun kemudian si anak ini sudah membuat startupnya, dan waktu startupnya itu website-nya sudah go live dan sudah mendapatkan beberapa sales, baru dia ini punya keberanian untuk meninggalkan pekerjaannya dia yang lama. Dan startup itu sekarang worth over $1 billion yang bernama Warby Parker, adalah penjual kacamata keren-keren gitu kan lewat online. Jadi yang saudara Adam Grant bikin TED Talk dan dia bilang katanya, ternyata salah satu quality dari seorang business leader yang sukses itu bukannya mereka itu nekat. Aku dulu tuh pikir nekat, you have to be nekat, kayak to do a business because it's like bullish and you have to like gitu. Tapi ternyata yang kita butuhkan adalah how to do this correct risk management strategy, how to think about manage all these different things, taking hedging and all of these things, ternyata is part of the reasons for success. Jadi kalau aku baca itu terus melihat personal experience aku, baru aku berpikir ternyata nih like I have to change my previous behavior untuk nantinya ke depannya bisa lebih baik juga untuk diri sendiri, emotionally bisa lebih stable dan semuanya bisa lebih stable, dan I don't have to take on that much risk dan tetap bisa punya gains. That's my personal experience. Aku mau ngasih feedback sedikit. Namun gimana Mbak ya biar nggak terjerat sama pertimbangan. Maksudnya aku juga orang yang nekat sih gitu. Kalau boleh cerita dikit, aku kemarin keluar dari ByteDance udah well salary banget gitu, udah well salary banget lah gitu. Terus tiba-tiba kayak mungkin ada desire, mungkin sedikit emosional, aku terjun 100%, tiba-tiba pandemi, tabunganku sekarang kosong semua, udah kosong dari bertahun-tahun aku hustling di startup gitu. Aku dapat pelajaran juga dari ceritanya Mbak Talita, dan mungkin moga-moga Mas Madin juga dapat value dari situ. Namun aku mau coba gali lebih dikit, gimana tahu di saat kita memang sedang mengkontemplasi risk management sama terjerat dengan pertimbangan, akhirnya nggak jalan-jalan. We have to understand what is holding us back. Itu kan. Dan whether or not kita mengambil keputusan dari perasaan ketakutan atau mengambil keputusan dari perasaan keinginan dan panggilan. Jadi makanya itu penting sekali untuk kita melakukan tenang, melakukan renungan dan reflection untuk mengetahui sebenarnya kita tuh tidak jalan atau kita stuck itu kenapa gitu loh. For example, you want to start a business, sebenarnya sudah punya rasa percaya dan percaya dan kayaknya bisa gitu, tapi terus mungkin kita takut karena a lot of other people are being put at risk, terus akhirnya kita tidak jalankan. Jadi sebenarnya kita mengambil keputusannya adalah dari vibration ketakutan gitu. Dan usually if you make a decision from ketakutan, all the consequent decisions itu akan semuanya ditarik balik di ketakutan yang pertama itu. So it's always going to be about fear. So for me, I would always think about, ini gimana ya, maksudnya kadang-kadang kita mengambil keputusan untuk maju pun karena takut, karena nanti ditinggal, karena nanti FOMO gitu kan. So maju mundur tuh dua-duanya bisa jadi fear. So we have to understand keinginan aku sebenarnya apa, dan influence dari luar yang sebenarnya tidak membantu aku maju itu apa gitu. Oke. Noted. Mas Fajar mau nambahin atau aku bisa lempar ke Elin? Mungkin lempar ke Elin, kayaknya udah terus. Oke. Elin tadi angkat tangan. Thank you Mbak Talita jawabannya, mudah-mudahan Mas Madin terjawab deh. Yes. Makasih Mbak, makasih. Makasih Mas Madin, thank you. Elin tadi angkat tangan nih, kayaknya mau nanya nih.
Iya, aku mau nanya dong ke Mbak Talita yang pertama. Tadi kan Mbak Talita sempat bilang kalau we have to know first gitu ya. Apa yang sebenarnya spirituality kita itu butuhkan gitu. Untuk supaya kita bisa benar-benar tahu detach detach from money itu bentuknya untuk kita tuh seperti apa sih gitu. Supaya bukan jadi spiritual ego kita justru yang masuk di dalamnya gitu. Nah, gimana sih sebenarnya how to figure out spirituality kita itu sebenarnya maunya apa gitu. Karena menurut aku, buat aku yang baru pertama menjalani hal yang kayak gini gitu ya, misalnya baru pertama kali mendengar teori ini juga itu ya, kita kan kadang-kadang kita pun tidak tahu apa yang kita mau gitu. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya spiritual kita itu butuhkan, apa yang sebenarnya spiritual kita itu inginkan, dan apa yang sebenarnya bisa bikin kita fulfill gitu. Nah, Oke, lanjut monggo. terus yang kedua buat ke Mas Widi nih Mas. Ya kayak tadi udah sempat diobrolin, kripto kan emang lagi naik banget. Dan kebetulan aku juga udah mulai di kripto dari Februari lalu gitu kan. Ya namanya newbie ya, gimana sih kalau newbie tuh kalau lagi lihat yang lagi naik tuh kayaknya suka share gitu ya. Suka nge-share di sosmed gitu kan. Wah, cuan segini nih gitu kan. Terus akhirnya ketika gue nge-share tuh banyak orang yang pada nge-DM, gimana sih caranya, ajarin dong, caranya ajarin dong gitu. Nah, ketika kita udah kasih tahu, kalian harus tahu dulu nih fundamentalnya kayak apa, kalian harus tahu dulu nih tujuan kalian untuk trading itu seperti apa gitu. Kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih ke hodler, aku lebih suka staking gitu karena bisa ditinggal gitu, karena aku belum jago buat nganalisis chart gitu kan. Nah, ketika terjadi penurunan harga itu semua tuh ya kalau lagi pas naik-naiknya mungkin semua orang pada bahagia gitu ya, pada mention wah keren banget nih, naik nih gitu. Tapi giliran pada turun semua tuh jadi kayak balik ke gue gitu loh, kayak lu ngejanjiinnya katanya naik mulu, lah kan gue nggak ngejanjiin juga gitu. Maksudnya kalau kalian tidak bisa memanage ekspektasi kalian ya gimana, jadinya gue ikutan keganggu gitu. Gue jadi ikutan keganggu, jadinya terpikir untuk udahlah nggak usah ngajakin orang lagi lah gitu. Udahlah nggak usah ngajarin orang lagi lah gitu. Menurut Mas Widi sebenarnya apa sih yang harus gue lakukan gitu? Apakah gue harus tetap mengajari orang lain? Ya, oke. Tak jawab langsung ya. Ini menarik ya. Yang nomor satu, Mbak Talita mau Mbak Talita langsung aja. Oke, langsung. Oke. Monggo, Mas. Jadi gini, Len. Yang kamu alamin di dunia sosial media dan kripto, it's a common sense. Normal banget, dan di Indonesia itu pasti begitu, gitu kan. Ketika kita as a first time user masuk kripto, kita dapat gain, kita happy, kita ngasih signal ke teman happy juga, kan kita mau share tuh. Sosial media ini memang tempat yang share kayak gituan. Nah, yang jadi masalah adalah orang-orang di Indonesia itu pengen ikutan juga, karena ini hype. Semua orang pengen cuan bareng-bareng gitu kan. Cuman aku dulu juga sama. Makanya kalau aku lihat orang-orang itu banyak penasaran gimana caranya. Tapi setelah aku rasa-rasain, ternyata ada bigger fundamental problem di Indonesia yang harus kita solve bareng-bareng dulu. Apa itu? Jumlah retail investor di Indonesia. Kita sebagai negara yang 240 juta something itu, jumlah retail investornya aku lupa ya, mungkin berapa? Less than 10%, mungkin 5% aja nggak nyampe gitu kan. Ini beda sama US, negara maju, yang mungkin retail investor itu sampai di 55%. Artinya apa? Ada gap knowledge yang memang harus diselesaikan dulu. Sebelum kita masuk kripto, sebenarnya layer sebelumnya adalah apa itu investasi, apa itu manajemen risk, apa itu portfolio management, money management. First layer itu di edukasi gitu kan. Ketika kita udah terjun di kripto, aku malah berpikirnya gini, justru kita ini menjadi semacam light worker untuk menerangi teman-teman kita, para spekulator, itu yang cuman jadi FOMO gitu aja gitu kan. Makanya di sosial media itu pasti kita yang udah masuk itu akan ditanyain. Nah, biasanya pertanyaan itu ada dua. Ada yang nanya, Mas, ini beli yang mana ya? Atau pertanyaan, XRP kenapa naik ya? Itu adalah dua frame of thinking yang beda ya. Yang harus kita cerahkan adalah yang pertanyaannya beli koin apa gitu kan.
Makanya dari situ apapun kita, posisi kita, mungkin Ellen dan kantornya bisa lebih menjelaskan, mengedukasi bahwa gameplay crypto itu seperti itu. Kalau kamu mau jadi trader, begini caranya, mau long term investment begini, mau stake ada caranya sendiri. Jadi orang tuh kebentuk dulu. Nah, itu adalah value kita terhadap semesta gitu. Itu adalah value yang bisa kita berikan. Kalau aku tadi di awal kan aku tadi bilang kan bahwa cryptocurrency ini mungkin habis ini di quote aja kalian kali ya. Cryptocurrency it will hope for independence. Ya, you will never have it. Tapi the only real security is a knowledge, experience, and ability. Nah, tugas kita yang sudah terjun duluan adalah nge-share itu sebagai something yang bisa menjadi security orang ke depannya gitu kan. Kalau kita lihat makin lama itu peradaban kita makin nggak bisa kerja dari mana aja lah. Biasanya di Bali mungkin di Canggu ada banyak day trader crypto yang hidupnya mobile gitu kan. Nah, itu sih. Kira-kira mungkin nangkep ya penjelasan singkatnya. Nih, mungkin Mas Fajar, ya, mungkin karena mereka maunya kayak get rich quick scheme gitu kan, jadi mereka kayak nggak mau tahu, di Indonesia, di Indonesia, mereka tuh kayak kebanyakan mau cuan terus, impas aja ogah gitu. Ya betul. Nah itu first layer yang harus dibenahi. Indonesia orangnya memang pengennya instan semua. Indomie instan aja nggak instan banget gitu kan. Jadi memang tugas kita adalah nge-share knowledge ini untuk bahwa hodl itu nggak selamanya indah. Dari Bitcoin 30 juta sampai 800 juta itu sebenarnya naik turun, averaging down, ya kan, top up lagi, loss lagi, macam-macam gitu kan. At least kita bisa tahu gameplaynya dulu. Gitu. Mas Wid, udah lu pindah ke Ubud aja, bahasa lu kayak Ubudian banget sih, light worker. Ya, mungkin nanti lah. Ya. Jangan kelamaan di Depok ntar disangka babi ngepet loh. Iya benar. Dan aku bisa ngelihat malah sebenarnya kayak first layer. Sebenarnya sebelum orang enter crypto, dia harus benerin berapa layer dulu untuk pengertian fundamental. Ini sebenarnya kayak spiritual path. Crypto path is like spiritual path kalau aku lihat nih gitu. Kalau orang belum siap-siap banget untuk menjalani spiritual path, wah bisa gila dia. Gitu, bisa kayak jadi orang aneh atau broken lah gitu. Dia harus tahu dulu nih yang fundamentalnya dulu. Thank you Mas Wid penjelasannya. Nah, tadi pertanyaan buat Mbak Talita, jadi dari Mbak Elin tuh kayak gimana gue tahu apa yang gue mau. Nah, itu kayak telur sama ayam. Nah, Ya. Actually benang merahnya adalah what is my purpose, right? Actually it comes back to that, like what am I here for? What makes me happy gitu kan. Sebenarnya aku sempat mendalami this topic purpose karena sering banget dapat pertanyaan ini pas ngajar meditasi gitu kan. Dan banyak sekali kayak guru-guru meditasi pun mereka bilang oh ya, find your purpose. Tapi kadang-kadang kayak orang tuh how the hell do I find it gitu. And for my own experience and my own renungan-renungan sendiri, I realized that I'm living my own movie and you're living your own movie, di mana kita tuh protagonisnya gitu kan. Kita saling ada di movie one another, tapi tiap movie different for each person. Jadi kita adalah protagonis in our own movie gitu. Protagonis biasanya kalau movie itu kan biasanya ada ceritanya dulu, mungkin hero-nya, which is us, we are the hero. Lu tuh mungkin pernah mengalami waktu-waktu down. Dan kita ngeliat di movie juga kalau masa kecil itu akhirnya membentuk nih hero itu jadi seperti apa. Mungkin trauma masa kecil ditinggal orang tua atau mengalami sesuatu yang mungkin trauma yang whatever, tapi it shapes you to become who you are. Dan mau nggak mau kita semua ini punya trauma masa kecil, which is our childhood trauma. All our inner child tuh sebenarnya we are wounded gitu. Inner child adalah kayak our spirit masa kecil. Soalnya waktu kita datang ke dunia ini pas masih kecil, we are actually very, very pure. Kita sangat terbuka dan belum diprogram macam-macam, belum punya belief system apa-apa gitu kan. Dan kadang-kadang kita mencari what is love, what is happiness, dan kita dikasih tahu this is love, this is happiness, happiness is success, and success is money. This is love, love is looking a certain way, being beautiful, or having a certain type of look, gini. Pokoknya actually the society tells us so much yang sebenarnya mungkin nggak benar. So then the way that we find our own purpose itu sebenarnya get to know our own trauma. Because my trauma is different to your trauma, and your trauma is different to my trauma. Jadi waktu dimana aku menjalani healing, this is like what Mas Yasser said, it's about the spiritual process, it's a path, and it's a journey of healing. Itu aku mulai bisa kayak
menguak kayak trauma terdalam itu apa, open the layers. Dan waktu aku tahu ternyata, for example, me, I have a deep sense of kayak feeling I don't belong. I have a deep feeling kayak aku tuh invisible. Dan people kayak don't even see me for who I am. Kayak I feel like I'm this shining light, tapi semua orang kayak think I am this bad person or kayak sering di misunderstand. Dan dulu masa kecil mungkin kurang bisa berteman dan I felt so lonely gitu. Jadi kayak I feel unaccepted. Pokoknya there's so many different layers of things yang akhirnya makes me who I am today gitu kan. Dan dari perjalanan itu aku mengenali my trauma dan I realize ternyata my business yang aku bangun itu sebenarnya untuk growing talent, adalah kayak memberdayakan orang banyak. My business is bakery business, tapi aku privilege sempat bisa kayak menimba ilmu di luar negeri, tapi terus balik ke negara sendiri, terus ngeliat negara sendiri ini nggak maju-maju dan banyak sekali orang susah gitu kan. Jadi aku ngeliat ya ampun, ini negara Indonesia tidak dilirik sama negara lain. Mungkin di dunia ini kita kayak nggak dianggap gitu. Dan nggak cuma negara ini doang, tapi orang-orangnya itu mungkin mereka tuh punya kayak minder dan mungkin mereka juga merasa tidak dianggap. Jadi I feel so at home di Indonesia ini karena aku melihat suatu negara dan banyak sekali anak yang merasa seperti aku tuh dulu. So therefore my life purpose, aku mulai mengerti, adalah untuk memberdayakan orang, to grow talent. Jadi waktu aku mengetahui itu, can you imagine how much healing and how much fulfillment my broken inner child feel? My broken trauma feel. Karena dengan kita bisa healing others, actually we are healing ourselves. Jadi my advice is, you are the kunci, you are the key. Your trauma is the key. Waktu kita tahu your trauma itu apa, baru kita tahu your purpose itu apa. At the end of the day, you are the hero of your journey, ya kan? Itu yang paling gampangnya deh. Virtual hug untuk Mbak Talitha. Yeah, virtual hug. Thank you. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Elin. Nah, ini seru nih. Sesi berikutnya aku menyerahkan kepada para speaker kita untuk nanya satu sama lain. Mas Fajar ada yang mau ditanyain nggak ke Mbak Talitha, atau Mbak Talitha mau ditanyain nggak ke Mas Fajar? Aku boleh nggak nanya ke Mbak Talitha nih? Aku tuh gini ya, penasaran dengan ini apa ya, pertanyaannya ini muncul dulu aku kuliah itu di Jogja gitu, aku jadi perantauan kerja di Jakarta like 10 years ago. My first experience was a journalist. Aku sering kali ngobrol dengan banyak orang seperti bagian dari pekerjaan jurnalistik. Jadi aku tetap belajar gitu. Nah, beberapa kali aku belajar dan melihat beberapa pebisnis yang memang jurnalnya tuh kurang lebih mirip sama Mbak Talitha. Pasti awal tuh hajar aja dulu, nekat aja dulu segala macam gitu kan. Nah, cuman bukan itu pertanyaanku. Bagian bisnisnya sih oke gitu kan. Ada satu quote dari Bill Gates kalau nggak salah yang itu tuh cukup menusuk siapapun yang ingin terjun di bisnis gitu kan. Bukan investor, it's business gitu kan. Kalau nggak salah quote itu bilang, bukan salah kita untuk terlahir sebagai orang miskin, tapi kita akan salah banget kalau mati tetap miskin, atau kalau mati tidak membawa kekayaan. Nah itu kan kayak ini motivasi juga, benar juga nih, gue mesti keluar dari kantor lah, kita harus bisa lah gitu kan, nggak mau terus berada di level rat race aja gitu, kita mesti harus grow bisnis. Padahal kan sebenarnya kalau aku lihat bisnis tuh nggak seperti itu, nggak melulu cuan gitu kan. Nah setuju nggak dengan statement Bill Gates itu, bahwa itu bisa jadi motivasi sebenarnya sih. Cuman itu adalah salah satu quote yang kadang memecut juga untuk ayo kita bikin bisnis gitu. What do you think? I feel like kemiskinan is a state of mind, right? Again, let's detach ourselves from what is the measure of success gitu. Misalnya nih, Mas Yasser, can I use you as an example? Kayaknya eksploitasi aku. Iya, kayaknya itu orangnya kayak just content, walaupun kayak gaya hidupnya seadanya, kayak main hujan lah di sawah. I saw your videos lah. I mean, to him, like bisa nggak kadang-kadang kita ngeliat billionaire, ada nggak sih yang sekonten Mas Yasser gitu loh. Kadang-kadang, so then we have to understand kalau sebenarnya our peace itu nggak terconnected dengan duit. Jadi itu yang
yang aku agak mungkin kurang setuju dengan quote itu dari Bill Gates, soalnya seenaknya nih orang bule, orang Caucasian, this white man with privilege, with the right race, ngomong kalau, oh ya ternyata gue udah jadi billionaire, okay, come on, let's talk about all the different layers of discrimination that Asians, that women, that black people have to go through, ya kan, to even build a business. Jadi kagak lu ngomong kayak gitu kan, gitu, to be honest. Jadi kayaknya ya gak bisa jangan, tapi I also agree gitu, kalau tapi there's a part of me that ada ngerti lah maksudnya apa sih yang dia omongkan. Yang dia omongkan tuh sebenarnya kayak lu tuh mau jadi victim atau lu mau jadi tuh hero di your own movie gitu kan. Soalnya bisa jadi seorang victim itu mereka tunduk atas semua kesulitan dan all the troubles, all the cobaan di kehidupan mereka give up aja, therefore they become the victim gitu. Jadi mungkin misalnya mereka miskin, mereka menyalahkan semuanya. Mungkin the government did this, or they never help me, I never receive any help, atau mungkin keluarganya miskin atau whatever. Jadi bisa jadi mereka kayak blaming others gitu kan. Tapi jadi actually it's a mindset. Jadi kalau menurut aku sih, as long as we take back our power dan bilang this is my life, I am the hero, dan I truly believe like investment itu bisa menjadi suatu tool untuk kita mencapai independence, financial independence. Dengan misalnya kita punya the right state of mind dan juga keinginan untuk belajar, I believe 100% that being investor, being trader is one of the key to having financial independence, karena itu duitnya jalan dengan sendirinya. So itu sih Mas, gimana kira-kira? Ya, cool. Insightful sih, kayak itu it reminds me ya, itu soal mindset ya, miskin itu soal mindset, benar. Yeah. Agree, totally agree. Okay. Kalau gitu it's my turn your to turn. ask your question. Your turn, Mbak. Your turn. Seru banget sih. Kalau gitu kalau boleh tahu Mas, kan aku sebagai kayak beginner newbie cryptocurrency trader, I want to know how to make objective gitu loh, and what is your objective menjadi seorang trader? Oke. Kalau ini jadi konteksnya kita perlu bongkar dulu. Ini sedikit ngomongin bukan out of topic ya. Ini masih berrelasi sih. Jadi setiap orang pasti kan punya profil risiko kan. I do believe your profile risk is, I don't know, 8 to 10 mungkin ya. Tinggi Mas. High risk. Iya kan. Apalagi mentalita orang bisnis. Cannot give tolerance kalau kita memang nggak nyampe targetnya. Tapi kalau di exchange kan beda ya. Kita nggak dealing with people, tapi dengan sesuatu yang mungkin out of control. Kita nggak mungkin bisa dealing dengan crypto whales, apa bandar lah ya. Susah gitu kan. Jadi kalau itu susah, berarti kita harus kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Nah, terus tadi pertanyaannya apa? What is your objective and how did you make your own objective? Okay, what is the objective? The objective is of course gain, ya kan. Gain itu being wealth itu kan bukan sesuatu yang cuan terus ya kaya banyak, nggak gitu kan. Itu kayak sesuatu yang kita cukup, kita mengerti apa arti cukup gitu kan. Saya sendiri dulu belajar bahwa objektif hidup ini apa sih? Oh, sampai saya ketemu, saya baca blognya The Minimalist, oh itu ada juga yang kayak gitu. Itu kan purpose-nya. Mungkin gain itu nggak harus diwujudkan dalam, nggak tahu ya, buzzer saham itu kan kadang naik Lamborghini, ngeliatin apa gitu, bukan seperti itu. Tapi nilainya gitu kan. Aku lebih happy itu jadi orang yang biasa aja, baju juga begini aja. Tapi kita punya aset itu muter terus gitu kan. Nah, how to define the objective, kembali ke kecocokan kita gitu kan. Nah, kalau di dunia kripto kita belah aja. Kita mau jadi scalper, tiap hari itu lebih cepat phase-nya dari day trade gitu kan. Atau kita mau day trade BPJS, beli pagi jual sore kalau di saham kan gitu, atau di forex gitu kan. Day trade yang orang tiap hari kita harus targeting 1% atau 2% untuk gain karena kita hidup dari situ. Gitu. Beberapa orang menganggap, day trade is almost impossible. Yes, benar. Aku juga bilang begitu. Cuman orang yang bilang day trade itu impossible, mungkin belum pernah jadi seorang day trader yang dapat cuan beneran, atau belum pernah ngobrol sama real day trader. Jadi itu cuman bias aja di sosial media. Tapi kembali ke objektifnya. Itu tadi scalper itu yang kebanyakan layer paling cuan-cuan. Ayo kita enter sekarang, terus sell, ikut-ikutan gitu. Day trades. Nah, yang ketiga ini hodler kalau di kripto. Hodler itu yang, aku seorang hodler, berkali-kali aku bilang di Instagram juga, investasi kripto yang paling simpel Pak, hold aja, beli duit seikhlasnya dengan uang dingin, tentunya dengan profil risk gitu kan. Profil risk kan kalau kita belajar di fundamental financially kan ada rules 50 40 10 atau berapa gitu. Ya udah, batas maksimal kita berapa, masukin, diemin. Uninstall aplikasinya kalau perlu. Nanti 5 tahun lagi kita lihat pasti cuan gitu.
Itu cara paling simpel untuk menjelaskan gimana sih menentukan objektif kita. Sebenarnya yang manapun kita, mau itu kita scalper, day trade atau hodler, kita akan tetap belajar karena ada pepatah mengatakan rumput tetangga pasti lebih hijau. Seorang hodler pun pasti akan gatal ketika ngelihat altcoin naik turun. Kok gitu ya? Biasanya orang akan komplain, oke, saya seorang holder, saya nggak akan ke arah itu, kita beda kelas. Nggak gitu juga sih. Life is about learning kan. Ya udah, main aja swing trade misalkan kan. Swing trade kan kita cuman beli di harga rendah, jual di harga tinggi, period terserah. Yang penting ketika kita bisa, ini XRP lagi naik nih, jangan beli dulu, ya kan. Besok akan ada satu isu yang bikin dia turun lagi, kita enter di situ, gitu kan. Terus kita nanti ikutin gameplaynya. Sekarang 1.5 mungkin target akan sampai tuh, nah baru kita share. Lama-lama kita akan komplit paketnya gitu. Semoga menjawab ya, Mbak Talita. Yeah, that's true. I definitely agree. Thank you, Mas. Yeah. Aku lagi harus belajar disiplin kan, maksudnya. Soalnya aku udah nulis plan nih, Mas. Aku udah nulis plan. Aku udah ada di notes. Beli Bitcoin harga segini, jual XRP pokoknya jual segini, jangan segini. Aku udah tulis gitu. Tapi kadang-kadang pas buka aplikasi kayak kebawa emosi bisa jadi kayak. So, aku mau tambahin deh. Jadi gini. Jadi gini Mas Yasser. Cryptocurrency itu sebenarnya membuat kita belajar untuk mengendalikan ego kita. That's the basic of spirituality, right? Kita belajar mengendalikan ego kita. Nah, dalam hal ini, technically speaking, oke, kita sudah punya perhitungan, kita akan average down Ethereum dalam 3 bulan ke depan, just averaging down. Jangan pernah taruh duit itu semua gitu kan. Pelan-pelan ya, konsisten, baru dapat targetnya, that's cukup ya kan. Karena kita setnya dari awal pengen averaging down gitu. Kita bukan pengen short selling, kita bukan pengen nge-hold panjang gitu. In the certain of period, kita mesti belajar again mengendalikan ego kita. Dan itu susahnya minta ampun, apalagi di era sosial media. Iya banget. Cari dollar cost average, beli dikit, jual dikit. Gitu. Aduh, susah. Harus disiplin. Setuju. Thank you, Mas. Wow, ini epic banget sih bukan podcast sih, obrolan kita hari ini sih. Sebenarnya aku udah kehabisan pertanyaan karena maksudnya seru banget, maka that's why dengan kehabisan pertanyaan itu makanya aku kepikiran kayak apa yang bisa aku lakukan. Oh ya biarin aja speaker kita nanya satu sama lain, dan benar-benar flowing banget obrolannya. So aku sih sebenarnya cukup satisfy. Mungkin bisa di part-part lainnya di kajian kripto lainnya kita akan lanjutkan. Mungkin Mas Wid juga di Jakarta udah hampir jam 6 mau buka puasa. So, kita udah sampai di penghujung obrolan nih. Aku sangat-sangat berterima kasih banget dan senang banget aku bisa mengconnect dua individu yang luar biasa gitu. Dan memang purpose gue kadang tuh barusan sejam yang lalu tuh gue mikir kayak gini. Aduh, coba kerjaan gue yang kayak gini bisa dapat duit ya gitu. Bukan buat ngobrol-ngobrol doang. Tapi it's make me happy. Walaupun maksudnya nggak ya aku aspire jadi host gitu. Dan ini channel yang mungkin effort yang bisa aku lakuin untuk bisa ke arah situ lah. Purpose-nya ke situ. Ini naik turunnya ceritanya. Tapi Mas, like you're one of the only people that I do this for free. That's why. Soalnya biasanya kan kayak tahu bayaran dulu, ini kontraknya kayak this is my rate. Tapi kalau sama Mas, I know because this is the conversation yang kayaknya jarang bisa ditemukan, Iya, makanya aku sangat bersyukur dengan kehadiran teman-teman Mbak Elin, Mas Madin, Mas Hendy, dan dua speaker ini. Dan maksudnya karena ini bukan tujuannya bukan komersial tapi sharing value sih, dan aku senang banget jadi mak comblang orang-orang hebat sebenarnya gitu. Aku pengen jadi platform dari individual seperti ini bertemu dan ngobrol bareng gitu. Jadi aku punya kehadiran di hati mereka. And I believe that's when the abundance will come, Mas Yasser. Maksudnya you're following your panggilan, you're following your purpose, you're just doing what makes you happy. Sebenarnya if you keep doing that and it keeps growing, one day maksudnya kita dapat keuntungan dan kita juga mendapatkan kayak the peacefulness dan fulfillment yang cari banyak orang. So I believe it will come, Mas, in the right time, definitely. Iya. Thank you, Mbak. Aku juga ngelihat ini sebagai refleksi kayak tadi kripto purpose-nya apa, ya udah ini naik turunnya lah gitu. Benar. Aku dapat realization dari situ. So, thank you Mas Fajar waktunya, thank you Mbak Talita, Mas Madin, Mas Hendy, Mbak Elin yang udah
hadir di sini, menyempatkan waktunya. Terus teman-teman yang mungkin nonton ini dari YouTube dan mau nanya, silakan komen di bawah. Dan kalau mau ketemu dengan dua speaker hebat ini, nanti aku juga lampirkan sosial medianya. So aku mau tutup Ultimate Chill Championship ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue nggak bisa banget nutup podcast, nutup acara. Mas Raden, tolong ajarin gue dong. Gak usah, udah. Tutup Saya aja, tutup. gimana lagi? Coba daripada ditutup dengan doa kayak PNS kan, udah nggak Gitu, apa-apa. Kayak terlalu excitement, jadi nggak bisa mikir formal gitu loh. Benar-benar. Buat apa formal? Buat apa formalnya, benar-benar. So thank you banget udah hadir. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Thank you. Thank you. Okay. Thank you Bye-bye. semua. Nanti aku DM ya Mas Fajar ya. Siap. Oke, Keep in touch. Nice to meet you all. Okay, keep in touch. Bye. Bye-bye.